Itu kayak kuda, tanduknya satu di tengah, dan itu adalah hewan fantasi. Ya, jadi kalau udah cerita tentang unicorn ini biasanya dream, mimpi, eh yang bagi kebanyakan orang kayak nggak bakalan mungkin bisa terwujud. Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan yang perlu kamu ketahui di sisa April 2024 untuk Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya guys, oke? Bulan April akan segera berlalu guys. Sebelum kita masuk ke Mei, mari kita lihat dulu kira-kira pesan penting apa yang perlu kamu ketahui di beberapa hari tersisa di bulan April ini ya. Kurang lebih sekitar 10 hari ke depan. Mudah-mudahan nanti setelah menonton readingan ini kamu bisa punya persiapan ya guys. Ketika nanti peristiwa yang akan terbaca sebentar lagi di readingan ini akan terjadi tepat di hadapanmu. Oke. Itu tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu. Dan aku bicara dengan banyak Capricorn sekaligus ya. Jadi nggak semua Capi akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Itu hal yang biasa guys, jangan terlalu dipikirin ya. Selain itu ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir, atau keuangan, atau romance, atau persahabatan, atau hubungan dengan keluarga, whatever. Silahkan kamu tentukan sendiri jalan ceritanya ya. Karena masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin, oke? Oke, kita akan langsung mulai saja Capricorn. Dari Oracle dulu guys, satu kartu dari deck ini supaya kita bisa dapat pilot untuk pesan kamu ini ya. Oke, karena pilot ini yang akan membawa terbang membawa terbang pesawat ini, oke. Tekel Pandil, Mag 3, Tekel Pandil, Dark Angels, Tekel Pandil, Holy Spirit, come to this reading, please bless this reading. For Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yang perlu diketahui oleh Capricorn di sisa April 2024. Terima kasih. Jangan dong, satu saja Kepi. Ya ini dia guys. Apa katanya? Believe in yourself, unleash your inner unicorn. Oke, unicorn itu guys adalah hewan itu kayak kuda, tanduknya satu di tengah, dan itu adalah hewan fantasi. Ya, jadi kalau udah cerita tentang unicorn ini biasanya dream, mimpi, yang bagi kebanyakan orang kayak nggak bakalan mungkin bisa terwujud ya. Tapi di dunia ini nothing is impossible, tapi for the God ya guys. Jadi yang tidak, yang mustahil, tidak ada yang mustahil itu untuk Tuhan, jadi bukan untuk manusia. Karena sering sekali orang bilang bahwa manusia itu bisa melakukan apa saja and nothing is impossible for human gitu. Tapi I don't know, menurut aku sih manusia pasti akan ada titik mentoknya untuk something possible. Jadi akan ada impossible-nya untuk manusia. Jadi kalau kita bilang the nothing is impossible itu berarti lebih ke arah Tuhan. Karena Tuhan pasti bisa lakukan apapun yang menurut manusia tidak mungkin terjadi. Yes. Dan ini katanya ada pada kamu saat ini. Look at this one. This is the, apa ini istilahnya ya, kayak tanduknya unicorn itu satu ya. Inilah mimpi terbesar kamu. Mungkin mimpi terindahmu atau harapan tertinggi begitu. Release it katanya, maksudnya itu kayak jangan ragu-ragu, jangan disimpan-simpan, sampaikan ke universe. Karena ini naik langsung ke atas, tegak lurus. Berarti itu yang akan kamu sampaikan ke universe ya. Jadi di akhir April ini adalah waktu yang tepat untuk tidak menutup-nutupi lagi mimpi tertinggimu Capricorn. Tapi bukan kamu sampaikan ke manusia ya, nggak ada gunanya guys. Kamu sampaikan ke Tuhan, katanya mungkin akan perlu dalam bentuk meditasi, untuk kalian yang suka meditasi atau berdoa guys, atau ibadah atau apapun itu ya, sholat tahajud. Tapi katanya jangan ragu untuk menyampaikan impian tertinggimu Capricorn, yang menurutmu tidak akan mungkin bisa kamu raih. Dan sesudah itu rilis. Kenapa harus disuruh rilis guys dalam proses manifestasi? Because we don't know how the way yang mau terjadi itu akan terjadi dalam hidup kita. Karena if we are thinking something impossible, yang tidak mungkin,
otak kita tuh pasti nggak akan mungkin mencari cara atau mendefinisikan cara untuk sesuatu yang tidak mungkin tadi bisa terjadi dalam hidup kita, ya nggak sih? Contohnya kalau misalnya, oh my god, ini utang lagi banyak banget, misalnya begitu. Gimana ya cara menyelesaikannya sebelum akhir April? Kalau dari otak manusia mungkin nggak akan bisa guys memikirkan, nggak bisa lah gaji aku aja sekian tanggal 25 nanti, kemudian kalaupun ada bonus ada insentif sekian kayaknya nggak ketutup deh di sampai tanggal 30 April untuk menutupi yang perlu ditutupi begitu. Itulah pola pikir manusia yang sangat terbatas. Nah, ketika kamu menyampaikan apapun yang kamu inginkan yang menurutmu impossible, tidak mungkin terjadi sebelum akhir April ini, setelah kamu rilis, kamu biarkan Tuhan yang bekerja, karena itu di luar kemampuanmu. That's the most important thing dalam hal manifestasi, releasing. Karena otak kita manusia pasti akan selalu berusaha untuk berpikir sistematis tentang bagaimana caranya mewujudkan yang kita inginkan. Nah, ketika kita rilis, melepaskan, let the universe conspire, istilahnya berkonspirasi untuk mewujudkan yang menurut kita tidak mungkin terjadi agar bisa terjadi. Wow, ini luar biasa sekali. Tapi kamu bisa melakukannya guys. Nggak semua orang punya tanduk unicorn ini ya. Kamu bisa melakukannya berarti. Believe in yourself. Interesting. Mari kita lihat. Berarti secara umum nanti Capricorn di akhir April ini kalian akan banyak memikirkan hal yang mustahil ya. Kayak udah mentok sana mentok sini, mencari solusi nggak dapet, pengen ini nggak bisa terwujud menurut pemikiran ya, dimulai dari hari ini. Tapi katanya tanduk unicorn itu lagi diberikan ke kamu guys, supaya kamu bisa sampaikan langsung ke universe, biar universe yang bereskan untuk kamu. Oh, interesting. Halo kalian yang rambutnya warnanya ada dua. Apa itu istilahnya kalau ujungnya diwarnai guys? Balayage ya ini. Mungkin ada di antara kalian yang rambutnya di balayage atau apa ya, kurang lebih begitu deh. Ya mungkin ini pesan untuk kamu, karena tidak ada yang kebetulan. Kartu ini didesain untukmu, untuk kamu dengarkan hari ini. Ciri-cirinya adalah warna kalian, rambut kalian itu warnanya antara purple atau ungu muda atau pink, dan ujungnya itu beda warna. The Four of Cups. Itu dia ciri-ciri orang yang saat ini perlu mendengar readingan ini guys. Tidak harus ya. Ace of Swords, Queen of Wands, kayak ada yang menjebak kamu, ada yang mengikat kamu guys. Dan menurut kamu tidak akan pernah bisa lepas dari jebakan atau ikatan tersebut. Kamu kayak lagi terpenjara pada sesuatu saat ini. Padahal sebenarnya nothing can trap you. Kamu kayak menyetujui sesuatu di beberapa waktu yang lalu, dan tanpa kamu sadari, ternyata itu adalah pilihan yang salah. Kamu akan menyadari itu guys di sepanjang April. Dan di akhir April kamu akan merasa terjebak dengan pilihanmu tersebut. The Eight of Swords bukanlah perkara sulit, karena dia minor arcana. Yang bikin kita merasa Eight of Swords atau jebakan atau attachment tadi sulit adalah kekacauan yang terjadi dalam diri kita sendiri. Karena Eight of Swords itu akan selalu digambarkan seperti perempuan yang matanya ditutup walaupun penutup matanya ternyata tipis banget, atau badannya diikat guys walaupun ternyata pengikatnya hanyalah selendang, ya nggak sih? Dan kemudian dia akan merasa kanan kiri atas belakang muka depan muka belakang atas bawah kayak terhalang atau tertutup, padahal sebenarnya ada jalan terbuka ya. You need the universe to guide you. Lepas dari the attachment atau jebakan atau trap ini. Yang bikin kamu ngerasa kamu tidak akan bisa keluar dari jebakan tersebut adalah karena kamu dari awal menganggap kamu salah mengambil keputusan. Believe in yourself. Banyak di antara kalian, hampir semua aku rasa ya, yang benar-benar akan merasa buta, gak tahu harus berbuat apa. Yang bisa bukain veil kamu itu adalah Tuhan sendiri. Jadi banyak-banyak berdoa guys. Banyak-banyak berdoa to become the real Queen of Wands again. Kayaknya kalian harus minta bantuan deh. Ini mungkin agak klise kedengaran, biasa banget sih readingannya, tapi ini luar biasa sekali aku rasa.
minta bantuan ke Tuhan untuk dibukakan mata. Karena dalam masa-masa unicorn punya tanduk seperti ini seperti device gitu guys, untuk bikin apapun yang kalian tanyakan itu langsung cepat dijawab, kayak antena. Oke, jadi antena ini akan mempercepat proses sampainya pesan atau pertanyaan yang kalian miliki atau keraguan-raguan yang ingin kalian sampaikan ke universe itu cepat didengarkan. Dan masa-masa seperti itulah universe akan cepat merespon. Ya, jadi di akhir April ini you cannot do this anymore, but you have to ask God first what to do. Dan kemudian itu yang akan meyakinkan kamu untuk bisa lepas dari jebakan atau attachment ini. Apapun itu ya guys, apapun itu. Bisa jadi masalah keuangan, bisa jadi merasa stuck di tempat kerja, bisa jadi merasa stuck dalam relationship, bisa jadi merasa kayak bermasalah di keluarga, atau ada urusan pertemanan yang gak beres-beres, atau ada pikiran yang masih jelimet sampai sekarang. Kalau kamu masih berusaha untuk membereskannya semua sendirian dengan caramu, kamu tidak akan menemukan jalan, katanya guys. Tapi kalau kamu di 10 hari ke depan banyak bertanya kepada Tuhan, berdoa, meditasi, apapun itu akan dijawab dengan cepat sebelum terlambat. Karena kemungkinan besar masalah ini akan kamu bawa sampai ke Mei. Akan lebih bagus kalau seandainya masalah April biarlah selesai di April, dan jawaban akan cepat datang, katanya. Ya, karena itulah gunanya rilis tadi guys. Ketika kamu mengatakan bahwa dirimu tidak mampu lagi, dan kemudian kamu meminta bantuan pada yang punya otoritas, the universe themselves. Dan itu akan dianggap sebagai bentuk vulnerability ya. Kalau Tuhan itu paling suka kalau manusia itu mengaku kelemahannya, tapi ke Dia, bukan ke manusia lain. Kalau tidak bisa melanjutkan lagi, sudah tidak tahu harus bagaimana lagi, itu Tuhan paling senang. Karena kayak tanpa kita sadari kita memuji otoritas begitu, dan kemudian itu akan segera cepat datang ke kamu, katanya jawabannya, karena antena kamu lagi tinggi-tingginya di akhir April ini. Nggak usah, karena kamu kan Capricorn ya, kamu terbiasa untuk menyelesaikan segala sesuatunya sendirian dengan caramu, dengan pemikiranmu, dengan logikamu. Lagi nggak bisa, katanya Capi. Kamu harus banyak-banyak bertanya ke atas, dan jawaban akan segera diberikan ke kamu untuk keluar dari the attachment ini atau the Eight of Swords ini. Because you are the Queen of Wands. Nanti kamu akan dikasih tahu gimana caranya untuk lepas dari yang menjebakmu ini sebelum tanggal 30 April. Tapi jangan pakai cara atau pemikiranmu. Kamu harus rilis dan kemudian ask the God how the way untuk bisa keluar dari the Eight of Swords. Ini lebih ke arah totalitas untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, aku rasa, Capricorn. Oke guys, sulit ya? Pastilah, karena kamu earth sign guys. Ya, kalau bisa nggak usah tanya sama Tuhan dulu, mending aku beresin sendiri dulu, kan kamu begitu ya, tipikalnya Taurus, Virgo, Capricorn. But this is not the right time to think that way. Karena memang tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Kamu masuk tahap mentoknya, dan satu-satunya cara adalah bertanya kepada Tuhan gimana cara keluar dari masalah ini, dan kamu akan dapat katanya jawabannya sebelum 30 April. Oke, itu aja yang aku punya untuk kamu Capricorn Collective Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan yang perlu kamu ketahui di sisa April 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Capricorn. Thank you very much. Dadah guys.